Halo teman-teman, selamat datang di Berdikari Sami. Kali ini saya mau membuat tahu sakura. Untuk bahan-bahannya di sini ada 10 buah tahu putih. Ini ukuran sedang ya teman-teman, dan ini akan saya haluskan terlebih dahulu. Ngomong-ngomong, ini tahunya saya beli di pasar ya teman-teman. Untuk 10 buah tahu putih ukuran sedang seperti ini, harganya Rp7.000. Cukup terjangkau ya teman-teman. Oke, setelah tahu untuk membuat tahu sakuranya sudah halus, ini saya sisihkan dulu ya teman-teman. Selanjutnya saya ada 1 buah wortel ukuran sedang. Ini wortelnya sudah terpotong-potong ya teman-teman. Dan ini saya akan potong bentuk kotak-kotak kecil-kecil tipis-tipis gitu ya teman-teman. Dan sebenarnya teman-teman bisa memarutnya dengan parutan wortel atau dengan parutan keju. Kemudian bahan untuk membuat tahu sakura selanjutnya, saya ada 1 tangkai seledri dan 1 batang daun bawang ya teman-teman. Ini saya potong jadi 2 dan akan saya potong tipis-tipis ya teman-teman. Kemudian setelah selesai saya potong, ini akan saya campurkan dengan tahu yang tadi sudah saya haluskan ya teman-teman. Dan saya sisihkan dulu. Di sini, bumbu untuk membuat tahu sakura saya ada bawang putih, saya menggunakan 6 siung, dan bawang merah juga sekitar 6 siung ya teman-teman. Ini saya potong tipis-tipis dulu ya teman-teman. Selanjutnya, bawang merah dan bawang putih akan saya tumis ya teman-teman. Ini saya tumis bawang merah terlebih dahulu ya teman-teman yang saya masukkan. Kenapa bawang merah terlebih dahulu? Dikarenakan kandungan air dalam bawang merah lebih banyak ya teman-teman. Ini saya tumis sampai setengah layuk, baru kemudian saya masukkan bawang putih. Ini keduanya saya tumis sampai matang dan saya angkat ya teman-teman. Dan ini adalah rahasia untuk membuat tahu sakura supaya lebih wangi dan lebih enak, gurih ya teman-teman. Jadi 2 bawang ini harus kita goreng dulu sebelum kita haluskan ya teman-teman. Baru setelah kita haluskan, ini kita campurkan dengan adonan tahu sakura yang lain ya teman-teman. Kemudian ini akan saya tambah dengan bumbu yang lain ya teman-teman. Dan ini dia adonan tahu sakura, sudah saya tambahkan bumbu yang lain ya teman-teman. Ini saya tambahkan 2 butir telur utuh, kemudian 1 bungkus lada bubuk ladaku, dan 1 bungkus masako rasa ayam. Ini saya mohon maaf ya teman-teman, ini saya nggak sadar kalau ternyata tadi waktu saya nambahin 2 butir telur, kemudian 1 bungkus ladaku dan 1 bungkus masako itu ternyata belum kerekam videonya ya teman-teman. Dan ini adonannya saya aduk-aduk sampai semua tercampur rata dan saya tes rasa ya teman-teman, dan ternyata ini kurang asin ya. Ini saya tambahkan setengah sendok makan garam. Ini biasa aja ya teman-teman, tidak peres dan tidak munjung juga. Kemudian saya tambahkan juga sedikit penyedap rasa. Kemudian adonan tahu sakuranya saya aduk-aduk kembali sampai semuanya benar-benar tercampur merata ya teman-teman. Selanjutnya ini saya tes rasa kembali. Dan alhamdulillah rasanya sudah pas ya teman-teman, ini benar-benar sudah pas rasanya. Selanjutnya, adonan tahu sakura akan saya masukkan ke dalam cetakan tahu sakura ya teman-teman. Ini cetakannya sudah saya olesi minyak semuanya ya teman-teman, sedikit-sedikit aja ngolesinya, yang penting merata ya teman-teman. Dan ini untuk adonannya saya isikan kira-kira 7 mm batas jaraknya dari ujung cetakan ya teman-teman. Kemudian saya tambahkan 1 butir telur puyuh. Kemudian ini saya tekan gini aja ya teman-teman, dan karena terbentuk sedikit rongga, ini saya rapikan ya teman-teman supaya rapat. Takutnya kalau ada rongga nanti ketika saya keluarkan dari cetakan setelah dikukus, nanti telur akan menggelinding keluar ya teman-teman. Dan untuk toppingnya teman-teman bisa menggunakan sosis, bakso, dan untuk adonannya teman-teman sebenarnya bisa menambahkan daging ayam cincang atau teman-teman tambahkan udang cincang dan atau bakso cincang ya teman-teman, tergantung selera teman-teman. Kalau saya bikin yang polosan aja ya teman-teman. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang bagi teman-teman yang baru bergabung dengan Berdikari Sami. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya karena semua itu gratis ya teman-teman, dan agar teman-teman mendapatkan
mendapatkan notifikasi video-video menarik dari saya selanjutnya, jangan lupa teman-teman nyalakan notifikasinya. Bagi yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe-nya sekarang. Dan bagi yang sudah subscribe, saya doakan semoga rezekinya semakin banyak, semakin berkah, dan semakin lancar. Amin, amin, ya robbal alamin. Oke, selanjutnya ini tahu sakuranya siap saya kukus ya teman-teman. Dan di sini saya sudah memanaskan kukusan. Ini airnya sudah mendidih ya teman-teman. Ini tahu sakuranya saya masukkan satu persatu ya teman-teman. Ini dikarenakan saya menggunakan kukusan yang mini dan estetik seperti ini. Ini hanya muat 4 cetakan tahu sakura ya teman-teman. Tapi tidak apa-apa ya. Ini saya tutup dan saya kukus selama kurang lebih 10 menit. Kemudian setelah kurang lebih 10 menit saya buka kembali dan saya cek ya teman-teman. Dan ini sudah kekal ya teman-teman ya. Dan wortelnya sudah matang. Kemudian tahu sakuranya saya angkat ya teman-teman. Kemudian ini saya masukkan kembali tahu sakura yang siap dikukus ya teman-teman. Dan kembali saya kukus selama kurang lebih 10 menit. Dan tahu sakura yang tadi saya angkat sudah saya lepaskan dari cetakan ya teman-teman. Dan ini cetakannya saya gunakan kembali untuk mencetak adonan tahu sakura selanjutnya ya teman-teman. Ini saya lakukan sampai selesai. Dan karena saya hanya ada 12 butir telur puyuh, nanti sisa adonan dari tahu sakura ini akan saya kukus tanpa saya kasih tambahan topping apapun ya teman-teman. Tapi tenang saja, rasanya tetap enak ya teman-teman. Dan ini kukusan tahu sakura yang kedua sudah matang ya teman-teman. Kemudian ini saya angkat dan saya masukkan kembali adonan tahu sakura yang siap dikukus ya teman-teman. Dan ini saya lakukan sampai semua adonan selesai. Kemudian ini kukusan tahu sakura yang ketiga sudah matang ya teman-teman. Dan saya lanjutkan untuk mengukus adonan tahu sakura yang tanpa telur ya teman-teman, atau tanpa topping. Ini kukusan tahu sakura yang keempat sudah matang ya teman-teman. Kemudian saya akan memasukkan adonan tahu sakura yang kelima ya teman-teman, atau yang terakhir. Dan ini kukusan tahu sakura yang kelima sudah matang juga ya teman-teman. Ini kemudian saya angkat ya teman-teman. Oke teman-teman, dari satu resep tadi tahu sakuranya jadi sebanyak ini ya teman-teman. Di sini ada 19 pieces dan tadi sudah ada yang dimakan anak saya, tahu sakura kukusnya sebanyak 2 pieces ya teman-teman. Jadi total dari satu resep tadi jadinya 21 pieces ya teman-teman. Kemudian saya akan menggoreng beberapa pieces tahu sakura ya teman-teman. Untuk balurannya saya hanya menggunakan 1 butir telur tanpa saya tambah bumbu apapun ya teman-teman. Ini telurnya saya kocok lepas saja ya teman-teman. Dan selanjutnya ini saya sudah memanaskan minyak. Lalu saya masukkan tahu sakura yang sudah saya balur telur satu persatu ya teman-teman. Ini saya goreng dengan api sedang. Dan apabila sudah berwarna coklat keemasan, ini saya angkat dan saya tiriskan. Selanjutnya, saya masukkan kembali sisa tahu sakura yang sudah saya balur telur tadi ya teman-teman. Ini saya goreng dengan api sedang juga. Kemudian setelah berwarna coklat keemasan seperti ini, saya angkat dan saya tiriskan. Kemudian sisa tahu sakura yang tidak saya goreng, ini saya taruh di wadah kedap udara ya teman-teman. Ini mau saya taruh di kulkas sebagai stok camilan yang bisa saya goreng sewaktu-waktu ya teman-teman. Teman-teman bisa menaruhnya di freezer maupun di kulkas bawah. Kalau teman-teman taruh di freezer, insya Allah lebih tahan lama ya teman-teman. Dan ini dia teman-teman, tahu sakura yang sudah saya goreng tadi ya teman-teman. Ini rasanya benar-benar gurih, rasa bumbunya kerasa, pas, dan untuk asinnya juga pas ya teman-teman. Dan karena rasanya enak, dijamin semua anggota keluarga akan suka dengan tahu sakura ini ya teman-teman. Oke, teman-teman bisa membuat tahu sakura ini sebagai camilan di rumah, atau bisa teman-teman jadikan ide jualan ya teman-teman. Dan saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang belum klik subscribe dan belum klik like, tolong untuk klik subscribe sekarang juga ya teman-teman, supaya teman-teman bisa mendapatkan
video-video yang menarik dari saya selanjutnya, dan jangan lupa untuk dinyalakan notifikasinya. Oke teman-teman, silahkan mencoba resep tahu sakura ini di rumah, dan silahkan share video ini ke teman-teman kalian atau ke keluarga kalian, karena berbagi ilmu juga merupakan kebaikan dan akan mendapatkan pahala ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.